Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video Indonesia lawan Cina. Kemenangan adalah harga mati. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Membahas tentang Timnas Indonesia, tapi tentu bukan tentang pertandingan dari Timnas Indonesia, karena Timnas Indonesia kita masih akan bermain pada awal bulan depan, yaitu tepatnya pada tanggal 5 Juni melawan China, yang seperti biasanya pada saat Timnas Indonesia menjadi tuan rumah, maka pertandingan akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dan waktu pertandingan juga sama seperti pertandingan sebelumnya melawan Bahrain, yaitu kick-off akan dimulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa untuk sementara ini Timnas Indonesia kita berada di peringkat nomor 4 dari klasmen sementara grup C, babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, round 3 zona Asia. Nah, sedap kan ngomongnya? Karena kalau beberapa tahun yang lalu kita lebih sering berdiskusi, bahkan sampai berdebat tentang Timnas Indonesia yang belum bisa menjadi juara dari Piala AFF. Tapi sekarang kita lebih sering berdiskusi tentang, dan tentunya berdebat juga tentang peluang dari Timnas Indonesia yang akan bermain di Piala Dunia. Jadi seperti yang selalu saya katakan di channel ini, bahwa Timnas Indonesia kita punya peluang yang real. Artinya ini bukan harapan palsu, tetapi harapan asli untuk bermain di Piala Dunia. Dan tentu akan merupakan momen yang bersejarah jika Timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026, karena untuk pertama kalinya Piala Dunia akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Tapi pertandingan melawan 5 Juni nanti adalah pertandingan yang sangat amat krusial teman-teman. Karena jika Timnas Indonesia tidak bisa menang melawan China, maka saya tidak yakin Timnas Indonesia bisa bahkan lolos ke round 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Karena di bawah Indonesia, walaupun ada China, masih ada juga Bahrain, dan di atasnya ada Arab Saudi. Jadi persaingannya sekarang semakin ketat. Karena Indonesia sebelumnya juga kalah lawan Australia. Jadi kemungkinan besar Indonesia, kalaupun lolos, maka ke round 4. Tapi gak masalah. Yang penting bisa lolos ke round 4, kemudian nanti kita tunggu mainnya di negara mana. Kalau nggak salah, negara-negara yang sekarang masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia boleh mengajukan sebagai tuan rumah. Dan kita harapkan jika Indonesia nanti juga bidding, ya bisa juga nanti Indonesia yang terpilih sebagai tuan rumah pada saat Indonesia juga dipastikan akan bermain di round 4. Dan tentu itu akan merupakan keuntungan yang sangat besar bagi timnas kita. Dan jangan lupa, satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berada di round 3 ini adalah Indonesia. Jadi bisa juga nanti FIFA memberikan kesempatan bagi Indonesia menjadi tuan rumah. Tapi itu belakangan, kita pikirkan. Yang penting nih pertandingan pada tanggal 5 Juni nanti. Dan bagusnya tiket untuk pertandingan ini telah terjual habis alias sold out. Luar biasa memang animo dari supporter kita. Tapi ada tapinya. Tapinya jumlah tiket tidak seperti sebelumnya. Karena kita tahu beberapa pekan yang lalu Indonesia disanksi FIFA akibat perilaku oleh sebagian supporter yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno pada saat pertandingan melawan Bahrain, karena dianggap perilaku diskriminatif ya dari beberapa supporter tersebut kepada para pemain timnas Bahrain yang diberitakan pada menit ke-80. Sehingga FIFA memberikan sanksi kepada Indonesia bahwa jumlah supporter perlu dikurangi dan juga ada denda 400 juta rupiah. Tentu ini merupakan sebuah kerugian teman-teman. Mungkin bagi teman-teman kalian akan mengira, kan China masih berada di bawah kita. Betul, secara kualitas China berada di bawah timnas kita. Tapi jangan salah, mereka juga punya peluang untuk lolos minimal ke round 4. Jadi bagi mereka juga pertandingan pada tanggal 5 Juni nanti adalah pertandingan final. Dan saya yakin jajaran pelatih dan juga para pemain tidak akan menganggap remeh China. Karena mereka juga sebetulnya masih punya peluang, dan kemungkinan juga mereka akan parkir panser
di GBK akan menyulitkan para pemain kita untuk bisa menciptakan peluang. Taktik yang sama yang mereka pakai pada saat mereka menjamu Indonesia tahun lalu. Jadi ini akan merupakan pertandingan yang sulit bagi Indonesia. Ya memang kita optimis, tapi nggak boleh juga overconfident. Karena sebetulnya lawan Bahrain juga, timnas kita juga kesulitan untuk creating chances yang berbahaya dan hanya bisa mencetak 1 gol. Tentu ada masalah dalam finishing juga. Tapi China ini yang saya khawatirkan juga sih. Artinya kita nggak boleh menganggap remeh, apalagi pada saat sekarang nggak bisa full house. Ya istilahnya kalau PSSI menyiapkan 60.000 tiket, berarti dengan pembatasan atau pengurangan 15%, ya berarti 51.000 lah yang bisa membeli tiket, kurang lebih seperti itu. Tapi jika PSSI menyiapkan 70.000, ya berarti tentu lebih banyak sedikit. Tapi biasanya kan menyiapkannya 60.000 ya, yang dijual. Kemudian mungkin sisanya atau tambahan dari 60.000 itu adalah untuk para sponsor. Karena saya pikir kehadiran supporter timnas Indonesia di dalam stadion itu sangat berpengaruh terhadap para pemain tim lawan. Walaupun Jepang bisa menang telak ya di GBK, tapi Jepang kan sudah beda ya. Jepang kelasnya sudah beda. Tapi Arab Saudi, Bahrain, bahkan Australia, wah mereka kewalahan. Karena jika full house, ya mereka juga akan kesulitan juga sih untuk bermain. Yang pertama akan kekurangan oksigen, cuacanya lembab, kemudian berisik juga, gak gampang loh. Dan para pemain tim lawan itu kan belum terbiasa bermain dengan pressure seperti di GBK. Jadi dengan pengurangan jumlah supporter ini tentu adalah kerugian bagi timnas Indonesia sebagai tuan rumah. Karena ada beberapa teman saya yang nonton pertandingan melawan Bahrain di GBK dan mereka mengatakan para pemain Bahrain itu kelihatan nervous, kelihatan gugup dengan tekanan dari para supporter yang terus memberikan semangat kepada para pemain timnas Indonesia. Tapi sayangnya kan kalau menurut FIFA ada perilaku diskriminatif dari sebagian supporter, sekitar 200 atau 300 lah ya, nggak jelas ya berapa jumlahnya, kan nggak gampang juga menghitung jumlah supporter yang melakukan perilaku diskriminatif lah terhadap para pemain timnas Bahrain. Nah itu yang sangat disayangkan. Maka itu selalu kan saya katakan di channel ini, jika kalian nonton di dalam stadion ya jagalah ketertiban dan perlu respect kepada para pemain tim lawan. Karena pada saat Indonesia bermain di luar negeri sama seperti itu juga. Ya kalau mau yel-yel, ya kan mau cywar ya wajar, tapi jangan sampai diskriminatif. Nah sekarang kan sangat disayangkan ada pengurangan jumlah supporter. Ya tetap akan banyak sih supporter di dalam stadion GBK, tapi kan akan kelihatan itu kekurangannya. Ya ini tentu adalah faktor non teknis. Yang penting ini kan secara teknis juga. Ya kan secara teknis memang nggak perlu diragukan lah kekuatan dari timnas kita. Tapi seandainya GBK full house, wah bisa kena mental juga tuh para pemain China. Dan secara teknis juga ini kan yang kita khawatirkan, yaitu absennya beberapa pemain. Ya kan, nah absennya beberapa pemain itu juga yang bisa mempengaruhi permainan dari timnas Indonesia. Yang pertama Martin Paes. Kan Martin Paes kena sanksi ya, akumulasi kartu. Marcelino juga seperti itu. Nah Martin Paes ini sebetulnya tidak tergantikan. Memang ada Emil Odero. Tapi problemnya yang saya ikutin perkembangan dari Emil Odero, timnya itu kan lolos ke playoff untuk promosi ke Serie A Palermo. Nah jika timnya lolos terus sampai final, maka berarti Emil sebagai pemain inti dari Palermo akan bermain sampai tanggal 1 atau 2 Juni. Pertandingan pada tanggal 5 Juni. Nah, tanggal berapa dia akan bisa gabung ke timnas Indonesia? Nah, ini bisa menjadi masalah. Kemudian ada rumor sebelumnya saya nggak tahu ini benar atau enggak, bahwa bisa juga Cyrus Margono dipanggil. Nah, kita tunggu apakah Cyrus kalau dipanggil bisa nanti perform seperti Martin Paes. Emil Odero sih ya seharusnya kalau pemain yang berkualitas gak akan kesulitan untuk beradaptasi, ya kan. Martin Paes juga langsung cepat. Dan selain itu Marcelino yang diberitakan kena akumulasi kartu. Marcelino ini pemain yang penting loh. Bukan saja karena dia sebelumnya mencetak gol lawan Arab Saudi, memberikan assist lawan Bahrain, tapi secara keterlibatannya dalam proses membangun serangan dia bukan pemain yang egois. Cuman memang kadang-kadang dia masih sulit ya melakukan finishing, tapi ini pemain yang sangat penting dan pemain yang sebetulnya sulit dibaca gerak-geriknya karena skillnya sangat bagus dan dia punya kebebasan
untuk bermain. Artinya pada saat dia punya kebebasan, dia bisa bergerak mobile. Nah, itulah yang akan membingungkan para pemain tim lawan. Dan yang ketiga, Kevin Dix, yang kemungkinan tidak akan bisa tampil. Memang sampai saat ini belum ada kepastian dia akan bisa tampil atau tidak, tapi kemungkinannya tidak akan bisa tampil. Ini juga sebuah kerugian, walaupun memang masih ada Sandy Walsh. Kayaknya Sandy Walsh yang akan bermain di posisinya Kevin Dix. Dan bisa juga Asnawi kembali dipanggil sebagai backup. Ya dong, bisa juga. Sebelumnya kan Asnawi gak dipanggil. Tapi yang masalah utama ini yang menurut saya adalah Marcelino yang absen. Karena Marcelino sejauh ini bermain di timnas tuh stabil lah permainannya, apalagi di round 3 ini. Jadi dia adalah pemain yang penting dan pemain yang sulit ditebak pergerakannya. Apalagi dia kan dengan Ole kan udah satu klub. Jadi sebetulnya chemistry-nya sudah ada juga antara dua pemain ini. Tapi kan yang kita ketahui timnas kita ini sebetulnya kan punya banyak pemain lain. Nah, ini artinya tugas dari jajaran pelatih nih. Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan juga tentunya Daniel Lanzat sudah harus mencari formulanya. Kira-kira siapa nih pemain-pemain yang akan mengisi posisi dari pemain-pemain yang tidak bisa bermain. Atau ya seperti Kevin Dix yang kemungkinan tidak akan bisa tampil. Ini sangat penting, karena lawan China ini kalau gak bisa menang, wah saya gak yakin akan lolos ke round 4. Ya banyak yang mengatakan mungkin di Jepang akan menang. Berat lah. Walaupun Jepang bermain dengan pemain-pemain lapis kedua berat, Jepang kan kita tahu ya mereka konsep permainan yang bagus ya. Jadi pemain